وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan ya, bukan adan, azan yang kadang-kadang disebut dengan bang dan seterusnya. Istilahnya saja, tapi maksudnya adalah sama. Sebelum kita masuk kepada hadis, al-adzanu, al-adzan pakai zal, al-adzan ya. Adzan. Dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karya besar Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa adzan ini mempunyai dua makna. Makna secara lugawi, secara bahasa, dan makna secara istilah atau disebut dengan istilah syariat. Makna secara bahasa artinya adalah al-i'lam, yakni pemberitahuan, pengumuman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Taubah, wa adanu minallahi wa rasulihi innan nasa yaumul haji akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Maka telah diumumkan, telah diberitahukan kepada manusia bahwa Allah dan Rasulnya pada hari Haji Akbar berlepas diri dari orang-orang musyrik. Maka azan adalah artinya pemberitahuan, pengumuman. Maksudnya bagaimana? Secara istilah, pengumuman pemberitahuan kepada manusia, bil khusus kepada orang-orang Islam tentang dukhuli waktu salah, bahwa telah datang atau telah masuk waktu salat. Nah, inilah makna daripada azan ya, makna dari azan. Terkait dengan bahasan, telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda, "Idza nudiya bil adani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adhan fa idza qudiyal adhanu aqbala fa idza suiba biha adbara fa idza qudiyat taswibu aqbala yakhturu baina mar'i wa nafsihi yaqul azkuru kada wa adkur kada lima lam yadhkur hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajadataini wa huwa jalisun." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, berarti kalau kembali kepada makna dari azan dikumandangkan ketika telah masuk waktu salat. Maka adbara syaitan akan berpaling alias lari meninggalkan tempat di mana terdengar suara azan. Begitu sangat takutnya syaitan sampai Rasulullah menyebutkan lahu dhuratun, dia pun mengeluarkan angin alias kentut, saking takutnya, stres. Sebagaimana orang ya kalau nggak biasa disuruh manggung begitu, jadi MC acara arisan atau acara RW begitu, tiba-tiba biasanya panas dingin. Ada juga yang sampai terkencing-kencing. Kenapa? Stres. Begitu juga dengan syaitan. Syaitan itu stres, takut ketika mendengar suara adzan dikumandangkan. Subhanallah. Hatta la yasma'al adzan, sehingga syaitan lari ke tempat jauh di mana dia tidak mendengar lagi suara adzan. Padahal suara adzan, tapi bagi syaitan sangat ditakuti. Fa idza qudiyal adzanu, ketika adzan selesai, aqbala, maka dia datang kembali ke tempat orang yang sedang salat, ya, terutama salat berjamaah di masjid atau dimanapun berada. Ketika sudah terdengar lagi iqamat, wa idza suyiba biha, kalau sudah dikumandangkan iqamat, adbarah, dia pun lari kembali sebagaimana tadi yang awal, dia akan mengeluarkan angin. Setelah selesai, datang lagi syaitan. Aqbala yakhturu baina mar'i wa nafsih, maka syaitan akan membisikkan kepada orang yang sedang salat antara dirinya dan salat. Syaitan membisikkan, ingat ini, ingat yang itu.
Sehingga ada istilah kalau kamu lupa sesuatu, sholatlah. Kalau lupa sesuatu, sholatlah. Kenapa? Syaitan ngingetin katanya. Syaitan ngingetin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padahal dalam Quran ketika berkisah tentang Nabi Musa dan budaknya Yusha bin Nun ketika ingin berjemput dengan Khidr alaihi salatu wassalam, beliau terlupa sesuatu ikan yang dibawa sebagai tanda. Apa katanya? Wa ma ansani illa syaitan, tidaklah terlupakan aku sesuatu kecuali karena syaitan. Tapi hikmahnya apa? Agar teringat apa yang menjadi catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tempat dia terlupakan itulah dia harus kembali dan akan bertemu dengan Khidr alaihi salatu wassalam. Nah, kembali kepada hadis semua sekalian. Maka ketika dikumandangkan azan, lari, selesai balik lagi, diiqamati, lari lagi, selesai datang lagi, datang ke orang sedang ibadah. Jadi syaitan itu jemaah sekalian tidak takut dengan orang-orang yang sedang ibadah. Bahkan yang ahli ibadah. Dia datang. Bayangkan di sini Rasulullah pernah mengatakan salat itu adalah peristiwa atau posisi di mana seorang hamba sedang paling dekat dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan tidak takut. Tapi syaitan tidak takut jemaah sekalian. Bahkan datang sengaja datang mengganggu. Bahkan ada seorang sahabat yang sedang sholat, tiba-tiba merasa terganggu. Setelah selesai sholat dia bertanya, ya Rasulullah, tadi waktu aku sholat, aku tiba-tiba terbayangkan macam-macam, diganggu oleh syaitan. Apa yang harus kulakukan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, apabila kamu sedang sholat merasa terganggu, dibisik kanan kiri, mengingat itu dan mengingat itu, maka bacalah ta'awudz 3 kali, tiupkan sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim minimal, kemudian tiupkan sebelah kiri. Tapi jangan muka teman kita ya, nggak boleh. Artinya sebelah kiri. Itu ada hadisnya sahih. Maka Rasulullah mengatakan jika kau lakukan itu betul-betul sesuai dengan arahan Nabi, maka tidak akan mengganggu, tidak akan datang kepadamu lagi syaitan. Begitulah jemaah sekalian, begitu luar biasanya syaitan ini, maka bahkan sengaja datang mengganggu orang yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu dalil juga bahwa orang yang sedang ibadah, ahli ibadah pun diganggu oleh syaitannya. Justru semakin tinggi ibadahnya, semakin besar tingkatannya imannya kepada Allah, maka syaitannya pun semakin hebat. Jenderal mungkin yang datang, yang sudah banyak pengalaman perang mengganggu manusia. Allahu akbar. Kemudian Rasul mengingatkan, jika Anda lupa, sampai orang itu bisa lupa sholatnya. Kalau bukan karena sholat berjamaah, mungkin nggak tahu berapa rakaat. Nah, itulah salah satu untungnya sholat berjamaah. Kalaupun lupa rakaat, ngikutin imam kanan kiri kita. Tapi bayangkan kalau kita sholat sendiri, loh tadi udah berapa ya? Maka kalau kita lupa maka ambil yang yakin, kata Rasulullah. Antara 3, antara 2 atau baru 1. Tapi yakinnya 2, bismillah 2. Ambil yang banyak ya, ambil yang banyak. Tapi kalau kita ragunya memang yang 1 ya 1. Yang ragu yang mana? Itu yang ditinggalkan. Kalau kita ragu, maka kata Rasulullah sujud 2 kali sujud. Kalau kita merasa lebih, kalau menurut Imam Malik, maka sujudnya itu setelah salam. Kalau kurang sebelum salam. Kalau mazhab Syafi'i mau lebih atau kurang sujudnya sebelum salam. Itu perbedaan ya, dua-duanya semua ada dalilnya. Baik, bukan itu yang kita maksudkan. Kembali kepada hadis jemaah sekalian, maka ketika dikumandangkan azan, syaitan menjadi takut. Seorang ulama, Al-Imam Ibnul Jauzi namanya, beliau pernah mengatakan, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, bahwa suara azan itu menjadikan syaitan itu takut dan terpaksa dia harus lari meninggalkan syaitan tersebut, meninggalkan suara azan tersebut. Dan ini dalil bahwa azan itu amalan yang susah untuk dimasuki riya. Orang yang azan ya, walaupun ada juga tetap ada, tetapi agak sedikit susah. Susah. Dan azan, kenapa demikian? Adzan itu disifati oleh Nabi Muhammad SAW sebagai dakwah yang sempurna. Allahumma hadhihi dakwah tammah.
Inilah dakwah yang sempurna. Apa itu dakwah? Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan itu dengan suara dakwah itu takut. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, kabura 'alal musyrikina ma tad'una ilai. Ya Muhammad, apa yang kau dakwahkan, kau tabligkan kepada manusia itu sangat berat, sangat ditakuti oleh orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik sampai syaitan pun takut dengan panggilan dakwah. Dan adzan itu dakwah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Allah mengatakan orang yang berdakwah itu kalimatnya adalah kalimat yang terbaik. Allah mengatakan, adakah panggilan, adakah suara, adakah kata-kata yang lebih afdal daripada kalimat ketika orang mengajak manusia kepada Allah? Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, ini pertanyaan Allah, tapi pertanyaan maksudnya adalah ingkari, untuk ingkar bahwa tidak ada. Makanya efeknya adalah apa? Syaitan pun takut, orang musyrik pun takut dengan panggilan dakwah adzan. Maka rugilah jemaah sekalian orang yang belum pernah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengumandangkan adzan. Tapi bukan berarti kemudian besok rebutan ya, tidak boleh. Karena rebutan juga tidak diperkenankan. Jadi pernah ada satu kejadian, ini kisah saja ya, tapi nyata, nggak jauh dari tempat ini kejadiannya. Kan adzan kemudian yang muadzin yang memang ditugaskan untuk adzan itu tidak ada. Apa yang terjadi? Maka salah seorang tokoh di situ, bahkan pengurus, mengumandangkan adzan. Setelah dia salat 2 rakaat, mau iqamat ya, mau iqamat, ada orang yang sholat, tokoh juga, tapi dia tetap iqamati. Besoknya jemaah sekalian gantian. Jadi yang tadi mau sholat tapi diiqamati, dia dulu sholat langsung diiqamati. Itu terjadi kenapa? Gara-gara tidak diatur. Memang betul keutamanya begitu besar. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, seandainya demi untuk adzan itu kita nggak dapat diundi, maka akan berundi. Tinggi nilai adzan. Kenapa tadi jemaah sekalian? Sudah lihat keutamaannya. Tapi kalau tidak dikasih kesempatan adzan, maka berdakwah, karena dakwah itu adalah panggilan pekerjaan yang terbaik, karena ia adalah kerjaan Allah melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, maka ketika adzan dikumandangkan di kampung kita, di masjid kita, maka syaitan saat itu lari tunggang langgang menjauhi dari suara yang atau sumber suara di mana datang azan tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis dari riwayat teks Muslim. Inna syaitana idza sami'an nida bis salati dhahaba hatta yakuna makana rauha. Di Madinah Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, apabila dikumandangkan adzan di Masjid Nabawi, syaitan akan lari kabur tunggang langgang ketakutan sampai ke wilayah Rauha. Kalau udah sampai wilayah Rauha, maka adzan tidak terdengar oleh syaitan. Sekarang pertanyaannya, kalau zaman dahulu kan adzan kita terbatas suaranya karena tidak menggunakan speaker, tidak menggunakan pengeras suara. Kalau sekarang di mana-mana orang adzan, bagaimana? Kemana syaitan kira-kira? Ya, ke sana dengar, ke sini dengar, kemana kira-kira? Banyak tempat-tempat yang tersembunyi. Orang kita masuk di kamar saja, ya AC hidup nggak dengar kita. Berapa banyak hari ini jemaah sekalian, ya rumahnya dekat masjid, tapi suara adzan tidak masuk ke kamarnya karena kedap suara. Makanya banyak ya tetangga-tetangga kita, tetangga masjid yang tidak hadir ke masjid, insya Allah karena mereka tidak dengar suara adzan. Makanya jemaah sekalian kalau buat kamar, kasih celah supaya terdengar suara adzan. Jangan memang sengaja, supaya punya alasan syar'i katanya. Nah, niatnya Allah Maha tahu niat kita. Kalau niatnya seperti itu jemaah sekalian, memang Allah akan kasih telat dia. Ya, makanya jangan sekali-kali niat buat kamar yang kedap suara supaya tidak terdengar azan. Wa in tatawallau, kata Allah, kalau kalian berpaling dari Allah, yastabil qauman ghairukum, maka Allah akan menggantikan kamu dengan orang yang lain. Kalau kalian tidak mau, Allah akan gantikan. Allah jauhkan betul dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad yang sahih
Jika di suatu kampung terdapat 3 orang atau dalam safar 3 orang muslim, kemudian tidak ditegakkan sholat berjamaah, tidak diadani sebelumnya berarti, maka sebagaimana sudah kita bahas pada bulan sebelumnya, maka orang-orang tersebut dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka adzan bukan perkara yang ringan dalam Islam, perkara yang besar. Bahkan dalam kitab Nailul Athar karya Al-Imam Muhammad bin Ali As-Sawkani, di sini dibahas oleh para ulama, adzan itu sebagai tanda di zaman dahulu, di mana Nabi Muhammad SAW ketika akan menyerang wilayah baru, ya untuk mendakwahi mereka, maka Rasulullah menanti waktu sholat. Kalau waktu sholat tidak terdengar adzan, maka mereka menganggap berarti wilayah tersebut wilayah non muslim, baru mereka datang. Tapi kalau wilayah tersebut terdengar suara adzan, berarti di situ ada orang-orang Islam, maka mereka menahan diri. Nah, hari ini juga demikian jemaah sekalian. Makanya kita sedih ya, daerah-daerah baru sekarang ya, kita katakan komplek-komplek yang menengah ke atas, Masya Allah, mereka bisa membangun rumah yang hebat-hebat, jalan yang luar biasa, tapi masjidnya nggak ada. Kita sedih. Bahkan sisi lain kita tinggal di negara mayoritas Islam. Negara ini dibebaskan dengan tumpahan darah para syuhada, pahlawan, tapi banyak wilayah-wilayah hari ini yang susah untuk mendirikan masjid. Ini menjadi PR sebenarnya. PR siapa? Pemangku amanah termasuk kita. Baik, kenapa? Sisi lain ternyata dari sisi syariat, karena harus dikumandangkan adzan di wilayah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita dan terutama kepada para pemangku-pemangku amanah bangsa ini agar mereka faham tentang hukum-hukum syariat sehingga akan mengatur regulasi tentang bagaimana mendirikan masjid dan mewajibkan setiap wilayah harus ada masjid. Ya, setiap wilayah harus ada masjid. Mal-mal harus dibuat masjid, tempat yang layak dan terhormat, bukan di bawah tangga di depan toilet. Kita hidup di negara Islam, tetapi seakan-akan syiar Islam terhina. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian para ulama membahas, bolehkah adzan ini dikumandangkan selain untuk salat 5 waktu? Ini dibahas ya oleh banyak para ulama, dan memang tidak sepakat para ulama kita tentang adzan bolehkah dikumandangkan selain untuk memberitahukan umat telah datang waktu sholat. Memang ada beberapa perkara, tetapi terjadi perselisihan di antara para ulama. Maka tugas kita menjalankan apa yang kita yakini dengan tetap menghargai, menghormati perbedaan tersebut. Ya, kita tidak akan bahas panjang lebar, karena ini bagiannya fikih sebenarnya ya. Bisa ditanyakan langsung kepada para ustadz yang mengajarkan ini, bukan bagian saya. Baik. Kemudian poin berikutnya jemaah sekalian, setelah adzan itu adalah perisai bagi umat Islam dari gangguan syaitan. Perisai umat Islam dari gangguan syaitan. Bahkan dalam riwayat, sebelum kita masuk pada poin berikutnya, ini catatan terakhir, dalam beberapa kitab hadis, ketika Nabi Muhammad SAW atau ketika umat Islam menguasai wilayah-wilayah yang notabene tempat tersebut adalah orang-orang Nasara, kemudian mereka mengambil alih wilayah tersebut dan mereka mengumandangkan azan, maka syaitan lari meninggalkan tempat tersebut dalam beberapa hadis. Orang-orang musyrik pun takut ketika mendengar suara azan. Maka suara azan jemaah sekalian jika dikumandangkan dimanapun berada itu menakutkan. Saya diberitahukan oleh seorang dai, Syekh Yunus namanya, dai asal dari Tunis. Beliau berdakwah di Amerika. Beliau bercerita di awal-awal dakwah tahun 60-an ya. Tahun 60-an beliau, karena tahun itu masjid belum boleh dikatakan hampir tidak ada. Tapi ketika berdakwah dimanapun datang waktu sholat, ia akan mengumandangkan azan dan sholat di tempat yang terbuka. Dan luar biasanya jemaah sekalian, ini cerita langsung beliau kepada kami, kepada anak waktu itu. Beliau mengatakan ketika kita mau dengan azan, ketika selesai saja dengan azan, kita lihat kanan kiri ternyata ratusan orang mengerumuni kami.
Mereka terkagum-kagum, terheran-heran. Ketika setelah kami menjalankan sholat, mereka pun melihat, bahkan menjaga kami. Kemudian setelah itu kami tanya, kenapa Anda di tempat ini? Apa kata mereka? Kami terkagum-kagum, kami teringat kakek-kakek kami dulu pernah mengumandangkan atau pernah melakukan suara yang kalian kumandangkan tadi. Jadi ternyata jemaah sekalian, mereka sesungguhnya adalah keturunan orang-orang Islam yang kemudian tinggal di wilayah non muslim, terbawa suasana sehingga mereka murtad dari Islam. Nah, sehingga beliau berpesan, beliau mengatakan, lakukan dua dimanapun kalian berada, ini akan menakutkan musuh-musuh Allah. Yang pertama, tunjukkan jadi diri Anda sebagai seorang muslim, lahiriahnya, muamalah, muasyarah, termasuk berpakaian. Dan sholatlah, ketika sholat maka rapat-rapat. Beliau mengatakan itu bagi orang-orang non muslim sangat menakutkan. Jadi kita sholat rapat, jangan sampai ada celah jemaah sekalian ya. Makanya Nabi Muhammad kalau mau sholat, tugas imam itu tidak langsung iqamat Allahu Akbar, tidak, tapi berbalik badan ke belakang. Kadang-kadang Rasul masuk ke shaf untuk meluruskan, rapatkan barisan ya. Dan di zaman Umar bin Al-Khattab, maka Umar membawa tongkat, beliau menarik garis begitu. Itu kami lakukan kalau di pondok kami. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ternyata ini menakutkan musuh-musuh Allah. Dan yang ketiga adalah kumandangkan azan dimanapun kalian berada. Dan ini menggetarkan mereka jemaah sekalian. Ini menggetarkan orang-orang yang tidak beriman dan menjadi pintu hidayah bagi orang-orang yang dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah azan jemaah sekalian. Maka jangan diambil, jangan kita pernah menganggap remeh. Maka di mana berada, kumandangkan azan. Kalaupun kita sedang safar, kita sedang berada di katakan puncak gunung, mungkin cuma 2-3 orang, nggak ada masalah, kumandangkan azan. Masya Allah, kumandangkan azan. Bahkan ada beberapa maskapai penerbangan ya, ketika suara azan dikumandangkan azan jemaah sekalian. Walhamdulillah dengan perkembangan dakwah di mana-mana, azan bukan hanya di bumi hari ini, ternyata sudah sampai di langit. Masya Allah, luar biasa. Dan adalah satu-satunya amal yang tidak pernah berhenti di muka bumi ini. Dimulai dari timur dunia, termasuk Indonesia, terus ya masuk dari Indonesia timur, Indonesia tengah, Indonesia barat, Malaysia, terus naik ke atas sampai ke barat dunia, kembali ke Indonesia. Itulah amal yang tidak pernah berhenti. Itulah azan. Maka jangan pernah kita menganggap ringan apalagi sepele tentang azan tersebut. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala.